Ada di antara awakku yang diridhoi matinya oleh Allah. Itu tadi dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang mempunyai jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, jiwa yang bertakwa, jiwa yang istiqamah, kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dengan hati yang gembira, dengan hati yang puas, karena kematianmu diridhoinya. Kepada keluarga kita yang ditimpa musibah, mari kita terima cobaan kau penuh kesabaran. Disitulah saatnya Allah menguji awak, menguji iman awak. Ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wa la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu dibiarkan saja mengaku beriman, padahal imannya belum diuji. Itu pembuktian iman kepada Allah. Nah, kemudian kepada anak-anak beliau, yang diharapkan orang tua kita adalah doa, bukan air mata, bukan kuburannya dibuat rancak-rancak, enggak, yang diharapnya doa. Kecik Nabi apabila meninggal dunia seseorang, maka nyo antri menunggu kiriman doa dari anak-anaknya dan keluarganya di alam sana. Kalau anak-anaknya mendoakannya, nyo tersenyum bahagia. Tapi kalau anak-anaknya tidak mendoakan, dia menangis. Dan sampai ketika itu banyak ayat Al-Quran yang magia tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah bersifat sementara. Tidak selamanya di dunia kodoh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Asabuillah ibu. Yang bernyawa. Binatang, makhluk Allah yang punya nyawa mati, tumbuh-tumbuhan mati, kita manusia mati, malaikat mati, iblis mati, semuanya mati. Bahkan malaikat maut, malaikat Israel itu juga pada akhirnya nanti dia mati. Kenapa? Karena dia makhluk. Jadi nanti pada hari kiamat malaikat maut itu melapor ke Allah, ya Rabb, tugasku sudah selesai. Tidak ada makhluk engkau yang akan saya cabut nyawanya lagi. Kecil Allah masih ada, carilah. Dicarinya tidak serobok melapor lagi kepada Allah, ya Rabb, tidak ada lagi ya Allah. Dunia sudah hancur, semua makhlukmu sudah mati. Ada, kata Allah, cari. Barunya sadar bahwa makhluk yang tersisa itu adalah inyo. Maka Allah perintahkan malaikat maut itu nanti mencabut nyawanya surat. Inilah makhluk yang paling terakhir mati, Pak. Jawabnya sok-sok karya maut oleh. Yang paling karya maut itu malaikat maut. Kemudian kata Allah, aina ma takunu yudrikumul mautu fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu hendak pergi, mati itu pasti datang kepadamu. Sekalipun kamu bersembunyi di tempat yang kuat, yang kokoh, kamu kepai mati itu tetap tiba. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 11 ini lebih tegas. Walai yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Allah itu tidak akan pernah menunda kematian seseorang kalau saatnya lah tiba. Bako meninggal Pak Go karena saat matinya lah tiba. Bako kita masih hidup bisa bertajak karena saat mati lah tiba. Kita sedang mengagini apa-apa ibu-ibu. Salah, awak sedang menunggu mati gini apa Bu? Kita sedang bertasya kita. Hakikatnya kita sedang menunggu mati, menunggu giliran.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu yang tidak yakin kepada mati, katakan bahwa sesungguhnya kematian yang mereka lari daripadanya, mati itulah yang terus menemuinya, mati itulah yang terus mengejarnya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Kemudian setelah mati itu, kamu semua dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, untuk diberitakan apa-apa yang telah kamu kerjakan selama kamu hidup. Jadi tidak bisa kita mailah daripada apa yang disebut Jadi kita kok sadonya pasti mati, cuma menunggu gilirannya bapak ibu. Ada yang didahulukan di Allah, ada yang dikemudiankan. Ambo terserahnya ya bapak ibu dulu, ambo kemudian ya dia. Udah dulu lah bapak ibu, ambo kemudian. Tak ambo kemudian, bapak duluan. Sama saya nak. Tak bisa memilih awak. Sudah ada ketentuan dari Allah, bila saja kita dalam rahim ibu awak lanyutan tuan de Allah mati awak. Jadi tidak ada mati yang mendadak dapat faidah. Ketika roh ditiupkan, ketika itu umur kandungan ibu 120 hari. Kan itu proses kejadian manusia. Sampai 10 hari pertama menjadi segumpal darah. Ibu-ibu kalau lah bantu itu tidak tiba haid oleh itu sampai 10 hari umur kandungan. Sampai 10 hari keduanya jadi segumpal daging. 40 hari ketiga baru ditiupkan roh. Ketika roh ditiupkan ditentukan 3 persoalan kita. Rezeki awak, jodoh awak, maut. Jadi sejak kita dalam kandungan ditentukan mati awak. Tidak ada orang ngecen si anu mati mendadak. Tidak ada yang mati mendadak dalam Islam. Nah, kemudian perlu awak ketahui ibu apa-apa. Ada di antara awakku yang diridhoi matinya di Allah. Itu tadi dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang mempunyai jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, jiwa yang bertakwa, jiwa yang istiqamah, kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dengan hati yang gembira, dengan hati yang puas, karena kematian mau diridhoinya. Awak meninggal, ya panggil ya Allah, hai hambaku yang sedang sakaratul maut, yang mempunyai jiwa yang tenang, kembalilah kepada pelukanku dengan hati gembira, dengan hati yang puas, karena engkau aku ridhoi. Maka ada orang yang meninggal itu yang tersenyum, ibu. Kenapa? Dia dipanggil Allah. Nah, siapa yang dimakasih Allah yang mempunyai nafsu yang tenang itu adalah orang yang istiqamah. Orang-orang yang setia bertuhan kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hai, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah meneguhkan pendiriannya, tidak berubah-ubah di masanya berada Allah Tuhannya, apapun kondisinya Allah Tuhannya. Ketika sakit, ketika sehat Allah Tuhannya, miskin, kaya, sendirian, rami-rami tetap Allah Tuhannya. Apa janji Allah kayaknya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Wah, para malaikat akan turun kepadanya.
Dia bertanya kamu bila Ustaz malaikat tu turun ambo saja dulu Allah Tuhan ambo boleh sampai segaik kuat tiba malaikat kamu boleh kayak ibu lah tiba malaikat alun kapak yang di luar alun ambo dulu kok tiba malaikat mati oleh itu. Lalu bila malaikat yang dijanjikan Allah itu, malaikat yang dijanjikan Allah itu akan didatangkan Allah pada saat kita sakaratul maut, pada saat kita akan menghembuskan napas terakhir. Tiba malaikat Allah. Para malaikat itu dalam tafsir dijelaskan, para malaikat itu dipimpin nanti oleh malaikat Jibril alaihissalam. Banyak malaikat-malaikat menyelilingi jasad hamba Allah yang istiqamah. Malaikat-malaikat itu berkata, memberikan kata-kata motivasi kepada hamba Allah yang istiqamah. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut lo apa ibu jo mati kolai. Jangan sedih lo apa ibu meninggal dunia ko, meninggal anak, meninggal suami, meninggal istri, meninggal harato, meninggal jabatan. Jangan sedih lo lai. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah pak ibu, apa ibu masuk surga kecek malaikat. Awak kan meninggal ni kecek malaikat awak masuk surga. Tak senang hati tu bu. Tersenyum, ada orang tersenyum meninggal dunia tersenyum. Setelah dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, senyum meninggal atau Allahu Akbar meninggal. Mudah sekali mati. Memangnya hamba Allah yang istiqamah. Kalau hamba Allah yang enggak istiqamah susah kok. Ambolah punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Ketika menuntun orang ke meninggal dunia di Rumah Sakit M Jamil Padang tuh. Ketika itu ambil ceramah zuhur di Musaji itu. Ini enggak deh. Jadi setelah sholat zuhur, ini kan ceramah dulu baru sholat. Setelah sholat, orang Rumah Sakit itu minta tolong Ustaz. Tolong ya Ustaz, ada orang yang sedang sakaratul maut. Tolong dituntun. Karena petugas kami yang di bidang itu sedang tidak ada di Tampek. Terima kasih. Pain ambo ke satu ruangan, lah terbaring situ seorang laki-laki, badannya gapuh, berperkiraan umurnya lebih 50. Ya enggak? Ya dalam keadaan tidak sadar, ambo aja istighfar. Ayo Pak, kalau dengar ambo baca istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Ini ikuti Pak. Dengan lancar dia baca astagfirullahaladzim, terangkan sampai 3 kali. Ayo Pak, ikuti lagi Pak. La ilaha illallah. Aja wenya manggeleng. Nggak tanpa suara manggeleng saja. Mulang boleh. Pak, istighfar lagi Pak. Astagfirullahaladzim. Ikuti. Pasti lidahnya sampai 3 kali. Ayo Pak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan doa. Sujawe. Penasaran ambo terakhir sekali deh. Kan memang 3 kali suruh Nabi lebih 3 kali badian terakhir. Pak, istighfar lagi Pak. Ini baca istighfar tu. Pasti lidahnya baca astagfirullahaladzim. Ketika membacakan La ilaha illallah. Oh kare suara. Nggak ada Tuhan doa. Kok Tuhan? Kok Tuhan? Ayo angkat tangan. Kecen keluarganya, ya sudahlah, diamlah. Kamu tak boleh bertanya ada suapa atau tak nyolot. Mudah-mudahan kamu tinggal ketika itunya masih duit. Mudah-mudahan ini duitnya begini bisa bertobat. Ya kan? Anda meninggal yang kamu tak tahu nih, Bu. Tak mau tahu setelah itu. Nah, apa yang dah awak beti? Awak bakal nanti ketika kita sakaratul maut. Bisa awak prediksi gini sesuai jo cara awak bertuhan kepada Allah. Kalau lain kita setia bertuhan pada Allah, Allah akan setia pula jo awak sampai awak akan meninggal dunia dikawal oleh Allah melalui malaikatnya yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kalau tidak, ya sudah. Nah, satu yang kedua,
Malaikat yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang istiqamah itu akan didatangkan pada saat itu berada dalam kubur, di alam barzakh. Jadi sangko ketika kita diselenggarakan jenazah, dimandikan, dikapani, disolatkan, diantar ke kubur, dimasukkan ke dalam liang lahatnya, ditimbun tanahnya, selesai persoalannya ya Allah? Tidak selesai. Ketika si mayat itu dimasukkan ke dalam kubur, kata Nabi, ditimbun 7 langkah orang pulang ke Rasulullah, mayat pun diproses oleh malaikat Allah Munkar dan Nakir. Ditanyakan kainyo, marrabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa kitabmu? Kalau kini awak jawab sarapi pun tenawa nama. Tapi kalau nanti namanya cek nak muncul lah, bacalah surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Pada awak di alam barzakh itu dikunci muncul awak ya Allah. Berbicaralah kepada kami tangan mereka, memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Tangan mengecek, kaki mengecek nanti di hadapan Allah. Kalau kini yang sebo, ibu pagunonnya pai mampagunjang orang, kaki kok tidak pernah protes dong. Malah ibu pai ibu mengunjung orang sih kerajaannya, nyanyi kini besoknya mengadu. Tangan di pagunon mencilo, nyanyi sekininya. Kenapa? Karena hak bicaranya ndak kini doh, hak bicaranya nanti di hadapan Allah. Inyo na mengecil perangai awak sadonyo. Tapi hamba Allah istiqamah ndak ditanya dek malaikat ledo. Malaikat datang ke kuburnya memberikan kabar gembira. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut apa di ibu di dalam kubur boleh. Jangan takut lo dengan gelapnya kubur. Jangan sedih sendirian dalam kubur. Bergembiralah Pak Jibu, karena Pak Jibu memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada Pak Jibu ibu. Itu kecek malaikat. Sehingga orang yang istiqamah itu tidak dipangap-pangan sampai kiamat datang. Nyobantu orang jago lalu senanti kiamat tiba. Tapi kalau orang yang tidak istiqamah diazab sampai kiamat oleh malaikat Allah Munkar dan Nakir, kecuali ketika bulan Ramadan sebulan itu tidak, malaikat istirahat. Kenapa? Dalam rangka menghormati Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah. Ketika waktu sholat masuk, malaikat juga istirahat memproses mayat dalam kubur, karena malaikat itu juga sholat. Kelebihannya diazab. Bah kira-kira hawa. Lai istiqamah kita ke Allah, lai setia awak Tuhan ke Allah. Ada orang bertuhan ke Allah ketika bulan puasa saja bertuhan ke Allah, rajinnya sholat, rajin kau saja. Ada orang bertuhan ke Allah ketika ditimpa musibah, dek takut ditimpa musibah, dek sadih ditimpa musibah, mendaki ke Allah lagi rasul sadih, tidak lo bertuhan ke Allah leh. Ada orang di padang kau bertuhan kepada Allah ketika dioyak ada gampo baru berpakai imba Allah. Kamu ya tetangga ambo ibu ndak Islamnya doh Kristen. Ya enggak? Ketika orang gampo 2009 dulu pakai-pakainya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu jangan. Sudah gampo bertanya, kau tidak salah tadi itu coba. Salah apa? Kenapa Tuhan saya kamu panggil enggak Tuhan kau enggak Tuhan ambau doh coba kan? Tuhan engkau haleluya coba kan? Dan ya nak biasa orang mau ikut orang Islam selalu. Inyo sudah percaya je Tuhan ya Pak. Kalau ada awak nama itu ketika gampo, ketika takut saya itu abu baru lalu manggi Allah, itu sama tetanggamu yang Kristen tadi. Ya. Jadi jangan seperti itu, Allah tidak ingin bantu itu. Yang ketiga, malaikat berjanjikan Allah akan datang pada saat hari berbangkit. Ketika kiamat datang, semua makhluk dibangkit dari kuburnya. Bacalah surah An-Naba ayat 18 beko Bapak Ibu. Kata Allah, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja
Pada hari ditiupkan sangkakala, kamu datang dari kuburmu berkelompok-kelompok. Ayat itu ditanya oleh sahabat Mu'az bin Jabal kepada Rasulullah. Ya Rasul, apa maksud firman Allah dalam surah An-Naba ayat 18 itu? Nabi tidak langsung menjawab, tapi menangis. Bercucuran air mata Nabi. Mu'az jadi heran dan merasa bersalah. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apakah pertanyaanku tadi salah? Tidak Mu'az, engkau tidak salah. Aku menangis karena ayat itu menyangkut nasib umatku dari kiamat. Umatku dari kiamat nanti dibangkit dari kuburnya, dibagi menjadi 2 balih kelompok. Sabalih kelompok menderita nasibnya, sengsara. Cuma 1 kelompok yang berbahagia. Siapa yang 1 kelompok ya Rasulullah? Yang 1 kelompok itu adalah hamba-hamba Allah yang istiqamah. Nya dibangkit dari kuburnya dengan wajah berseri-seri bagaikan bulan purnama, dijapui oleh malaikat Allah, diberikan kata-kata motivasi, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takutlah Pak Ibu lai, kini kiamatlah tiba, kini saatnya berbangkit dari kubur, berkumpul di padang mahsyar, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku kata Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Puncaknya wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang kita usahakan selama hidup di dunia apa ibu. Ya kan? Jadi marilah, mati itu tidak bisa ditunggu saja dong. Mati itu disiapkan. Temannya orang ngecek dialah. Mati boy saya lah. Kok kematian awak itu urusan orang hidup? Salah, mati itu urusan awak, tidak urusan orang hidup dong. Urusan orang hidup ampeknya Pak Bu. Ya kan? Atau memandian, mengapani, masolatkan, mengubuan, itu urusan orang hidupnya. Setelah itu urusan kita ya Allah. Lah siap ibu. Alun. Amak lah gaya lu siap lebih lo kan siap ya mak oi. Apa-apa yang di luar lah siap. Ini siap enggak siap awak berangkat? Yo. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Hendaklah tiap-tiap diri itu merenungkan, memikirkan, memperhatikan apa nalah nyubuhe, apa nalah nyusahakan untuk persiapannya di hari esok. Hari esok itu dalam tafsir ada 3 pengertiannya Pak. Pertama berarti besok pagi. Yang kedua hari esok itu berarti mati. Yang ketiga hari esok itu berarti kiamat. Hari esok yang paling dekat di kita adalah mati. Tidak besok pagi. Besok pagi jauh. Seorang penyair Islam yang bernama Imam Ahmad Syauqi dalam syairnya beliau mengingatkan kita. Ya ayyuhan nas tazawwad bittaqwa. Fa innaka la tadri hizalul lail al ta'ishu ilal fash. Hai manusia, bersiap-siaplah kalian dengan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya apabila malam berlalu berganti pagi, apakah kamu masih hidup esok hari atau tidak? Kamu tidak dapat mengetahuinya dengan pasti. Besok pagi, jangan besok pagi pulang wak despot tak dia pergi masjid itu wak pulang ke rumah leh. Antai duit je wak tiba di rumah tidak. Hanya Allah yang tahu. Makanya juga kita siap-siap. Jadi itulah Bapak Ibu yang dapat yang sampaikan. Mungkin ada sudah kesambutan lah. Kemudian mudah-mudahan yang bos sampaikan bermanfaat. Sawana mau manggaretek ceramah di muka Ustaz Monra, ibunya guru bahasa Arab. Ini dek kawan mau balik mau ceramah ini di mati boleh nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Di kesimpulannya, marilah kita siapkan diri awak menghadapi mati. Mati itu harus disiapkan juga awak siapkan. Pertama, bertobat dulu segala macam dosa-dosa awak. Yang kedua, kita perbanyak beramal soleh, perbanyak amal ibadah, baik ibadah wajib atau ibadah sunnah. Ya, kemudian yang ketiga, ayo bermaafan jo manusia. Menjelang mati ku ada juga yang ndak elo-elo aja manusia selesaikan. Kemudian ku ada utang piutang di orang bayi. Dalam mati membawa utang tansaro beko.
Enggak akan selamat nasib awak sampai di hari kiamat nanti, diproses Allah. Nah, kemudian ya, kepada keluarga kita yang ditimpa musibah, mari kita terima cobaan kau penuh kesabaran. Disitulah saatnya Allah menguji awak, menguji iman awak. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu dibiarkan saja mengaku beriman, padahal imannya belum diuji. Itu pembuktian iman kepada Allah. Nah, kemudian kepada anak-anak beliau, yang diharapkan orang tua kita adalah doa, bukan air mata, bukan kuburannya dubuit rancak-rancak, enggak, yang diharapnya doa. Kecik Nabi apabila meninggal dunia seseorang, makanya antri menunggu kiriman doa dari anak-anaknya dan keluarganya di alam sana. Kalau anak-anaknya mendoakannya, nyo tersenyum bahagia. Tapi kalau anak-anaknya tidak mendoakan, dia menangis. Dan sampai ketika di orang gaya menangis di para ngewa, lah meninggalnya menangis jadi doakan anak ahok namanya itu, anak kejam. Kok termasuk kita sadanya Bapak kita karena kita punya orang tua juga. Orang tua bola lama meninggal Ustaz. Apakah didoakan? Iyo didoakan. Sampai awak didoakan orang baru berhenti mendoakan orang gaya awak. Apa maksudnya itu? Kalau alih doaan orang itu tidak doa di dunia boleh. Nah, baru berhenti mendoakan kedua orang tua kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.